Pada episode sebelumnya, Hoshina menggiring Kaiju nomor 10 supaya masuk ke lapangan latihan, supaya dia bisa menggunakan kekuatan maksimalnya tanpa melukai anggota lain. Setelah bertarung dengan sengit, Hoshina berhasil memojokkan Kaiju nomor 10 hingga ia terpaksa berubah bentuk dengan tubuh penuh gelembung. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Terlihat, Hoshina sangat terkejut dengan perubahan yang dilakukan Kaiju nomor 10. Karena dari perubahan yang Kaiju itu lakukan, ancamannya semakin terlihat nyata. Tubuh Kaiju nomor 10 terus membesar hingga menghancurkan bangunan di sekitarnya. Hoshina dan Okonogi hanya bisa melongo melihat kejadian tersebut. Di sisi lain, Kafka merasakan ada sesuatu yang telah terjadi. Ia mampu merasakan hal itu berkat kekuatan Kaijunya. Dalam hatinya, Kafka kebingungan. Meski ia belum berubah ke wujud Kaiju, akan tetapi indera pendeteksinya sudah bekerja sendiri. Di sanalah Kafka merasa wakil Kapten Hoshina dalam bahaya. Kini terlihat Kaiju nomor 10 sudah berubah menjadi Kaiju tipe raksasa. Gumpalan-gumpalan di tubuhnya menunjukkan bahwa Kaiju ini bisa berubah ke mode raksasa. Saat melihat Kaiju di depannya, Hoshina tidak percaya jika Kaiju tersebut bisa membesar sampai berkali-kali lipat. Ia memang hanya memotong inti tubuhnya sedikit karena terus berpindah-pindah. Tak lama kemudian, tubuh Kaiju nomor 10 mengeluarkan uap panas ke segala sisi lewat gumpalan di tubuhnya. Hoshina yang berada di dekatnya merasa beruntung karena telah memancing Kaiju nomor 10 ke lapangan latihan. Karena uap yang dikeluarkan memiliki temperatur yang sangat tinggi. Okonogi melaporkan bahwa bersamaan dengan panas yang dikeluarkan, kini tingkat kekuatan Kaiju nomor 10 semakin meningkat. Tak lama kemudian, kini Kaiju nomor 10 sudah mulai menunjukkan perubahan tubuhnya lagi. Dan yang lebih mengerikan, Okonogi melaporkan jika dia sudah meningkat ke level 9. Kaiju nomor 10 mulai berteriak mengamuk untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Sementara Okonogi mulai berpikir jika dia bukanlah musuh yang bisa dihadapi wakil kapten sendirian. Sedetik kemudian, Kaiju nomor 10 langsung menunjukkan kekuatannya dengan memukul tanah tempat ia berdiri. Efek dari pukulan itu membuat tanah di sekitarnya retak tak karuan karena kekuatan yang luar biasa dari Kaiju nomor 10. Sementara itu, Hoshina dengan kecepatannya berlari dengan sangat tenang menuju ke kepala Kaiju nomor 10. Di sana, wakil Kapten Hoshina menggunakan teknik ketiganya yang bernama backhand slash. Ia mencoba memenggal kepala Kaiju nomor 10. Tak mau berhenti sampai di sana, Hoshina juga melakukan gerakan susulan bertubi-tubi untuk melumpuhkan pergerakan Kaiju nomor 10. Hoshina bergerak dengan sangat cepat sehingga sayatan ada di mana-mana. Meski pergerakan Hoshina memang luar biasa, akan tetapi pedangnya tak bisa memotong kulit Kaiju seutuhnya. Inilah sebabnya kenapa Hoshina membenci Kaiju tipe raksasa. Dari sana, Hoshina berencana untuk menerobos dengan kecepatannya lalu menyerang inti Kaiju di bagian punggung dengan satu kali tebasan. Karena tak ada cara lain, ia harus melakukan hal itu. Namun sialnya, baru saja Hoshina hendak bergerak, tiba-tiba saja ia merasakan hal aneh pada tubuhnya. Sampai-sampai hidungnya mengeluarkan darah segar pertanda ia sudah mimisan. Melihat kondisi yang ia alami, Hoshina yakin bahwa ini akibat overheat. Atau dengan kata lain, baju yang ia kenakan sudah mencapai batasnya. Kemudian Okonogi melaporkan bahwa sudah 10 menit sejak Hoshina memakai kekuatan penuhnya. Jika Hoshina melakukannya lebih lama lagi, maka itu bisa mengancam nyawanya. Namun, Hoshina harus menghadapi kenyataan pahit itu sembari menghindari serangan dari Kaiju nomor 10, di mana saat ini ia merasa waktunya hanya tinggal kurang dari 1 menit lagi. Situasi Hoshina kali ini benar-benar sangat terpojok. Baju khususnya sudah overheat, dan kini ia harus menghadapi Kaiju nomor 10 mode raksasa ditambah lagi dengan Kaiju susulan tipe Pterosaur. Hoshina sudah mulai menyiapkan pedangnya untuk menghadapi Kaiju tersebut. Namun tiba-tiba, Kaiju tipe Pterosaur meledakkan diri saat mencoba terbang ke arah Hoshina. Efek dari ledakan itu membuat arena pertarungan menjadi berkabut karena asap ledakan. Sementara Okonogi yang ada di ruang kendali sangat kaget dengan apa yang dilakukan Kaiju tersebut. Hoshina sendiri mengira jika taktik meledakkan diri adalah taktik berdarah dingin, serangan yang cocok untuk seekor Kaiju. Karena saat ini mereka menjadi seperti rudal hidup. Kini Hoshina mencoba berlari menghindari serangan-serangan Kaiju itu dari balik asap. Memanfaatkan asap ledakan sebelumnya, Hoshina mencoba menyelinap dan menyerang Kaiju nomor 10 dari titik buta. Kini Hoshina berniat mengeluarkan teknik keenamnya. Akan tetapi, Hoshina yang baru melakukan ancang-ancang dikejutkan dengan kemunculan banyak mata di belakang tubuh Kaiju nomor 10.
Hal itu membuatnya ketahuan dan Kaiju nomor 10 langsung memberikan pukulan ke arah Hoshina. Efek dari pukulan Kaiju nomor 10 membuat bangunan di sekitarnya hancur porak-poranda. Okonogi yang melihat itu langsung syok tak karuan mengkhawatirkan kondisi wakil kapten Hoshina. Sementara Kaiju nomor 10 merasa jika serangannya barusan benar-benar mengenai Hoshina secara telak. Kini kita ditunjukkan kondisi Hoshina yang mengkhawatirkan. Tubuhnya babak belur dan baju khususnya sudah mencapai batas. Ia tidak sempat menghindar dari pukulan mematikan Kaiju nomor 10 tadi. Efeknya, kini Hoshina hanya terdiam dengan tubuh babak belur dan darah segar menetes dari hidung serta mulutnya. Kemudian kita flashback sebentar sewaktu Hoshina masih kecil. Saat itu, ayahnya menyuruh Hoshina untuk melupakan impiannya bergabung ke pasukan pertahanan. Alasannya, jika mereka hidup di zaman Edo, mungkin Hoshina akan dipuja sebagai jenius. Namun sekarang ini bukan lagi zamannya menggunakan pedang. Ingatan itu tiba-tiba muncul di pikiran Hoshina ketika ia tertunduk lesu setelah dipukul Kaiju nomor 10 dengan sangat keras. Okonogi meneriaki Hoshina karena sangat mengkhawatirkan kondisinya. Lalu tiba-tiba Hoshina tersenyum dengan jahil dan mengatakan jika dia masih hidup dan dia tidak apa-apa. Ternyata, sebelum Hoshina terkena pukulan Kaiju, dia menerjangnya menggunakan shield dengan kekuatan penuh. Namun tenaga monster itu memang luar biasa. Kini mode pelepasan kekuatan penuhnya sudah tidak aktif. Lalu ia bertanya pada Okonogi bagaimana situasi di luar. Kemudian Okonogi melaporkan jika sebentar lagi evakuasi penduduk sudah selesai. Pembasmian Kaiju susulan juga menunjukkan perkembangan. Mendengar hal itu, Hoshina sedikit merasa lega. Karena dengan begitu, ia juga harus menjalankan tugasnya hingga akhir. Kali ini, ia harus menghadapi Kaiju nomor 10 dengan kekuatan yang tidak penuh. Okonogi mencoba meneriaki Hoshina karena saat ini ia sudah dalam kondisi yang tidak bisa bertarung lagi. Sementara Kaiju nomor 10 memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun Hoshina masih berusaha bertarung. Kini ia menggunakan teknik tebasan aliran Hoshina jurus pertama. Hoshina mencoba menebas tubuh Kaiju dengan pedangnya. Namun serangan Hoshina tidak berefek apa-apa terhadap Kaiju nomor 10. Malahan Kaiju tersebut kini gantian menyerang Hoshina secara brutal. Di sana Kaiju nomor 10 berkata bahwa Hoshina tidak akan bisa mengalahkannya hanya menggunakan pedang. Namun Hoshina tidak mau mendengar perkataan itu dan ia tetap memilih untuk menghindar saja. Meskipun ia sendiri sudah tahu akan hal tersebut. Dia kembali mengingat perkataan orang-orang yang menyuruhnya menyerah karena angka pelepasan kekuatan senjatanya sangat rendah. Sebab di zaman sekarang kemampuan berpedang saja tidaklah cukup. Di lain hari, seseorang juga menyuruh Hoshina untuk menyerah, karena akhir-akhir ini monster yang muncul semakin besar. Hoshina bisa mati jika hanya mengandalkan pedang saja. Bahkan, Hoshina disuruh untuk menjadi instruktur pedang saja ketimbang menjadi prajurit pasukan pertahanan. Kini kita kembali ke pertarungan di mana Hoshina sudah sering mendengar kalimat tersebut sejak masih bocah. Tapi berkat dia yang percaya padanya, Hoshina masih bisa berdiri. Kini kita ditunjukkan flashback sewaktu Hoshina menemui seseorang, di mana orang itu mendengar bahwa Hoshina adalah spesialis ilmu pedang. Awalnya Hoshina mengira jika orang di depannya akan mengatakan hal yang sama seperti orang-orang. Namun ternyata orang tersebut berkata bahwa ia membutuhkan kekuatan Hoshina. Orang itu adalah Kapten Ashiromina yang telah percaya pada kekuatan Hoshina untuk bergabung ke dalam pasukannya. Ashiro menganggap bahwa tidak mustahil akan muncul monster kecil yang kuat suatu saat nanti. Berbeda dengan Hoshina, Mina memang payah soal senjata tajam. Bahkan kalau bisa ia tak mau menggenggam pisau dapur. Agar Kapten Ashiromina bisa lebih fokus untuk menembak musuh, ia meminta Hoshina untuk membukakan jalan untuknya. Mengingat pertemuan itu, Hoshina seolah-olah memiliki motivasi tambahan untuk bertarung. Ia ditugaskan melindungi tempat ini selama Kapten Ashiro pergi. Oleh sebab itu, Hoshina akan melindungi tempat ini apapun yang terjadi. Bahkan jika itu artinya ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hoshina mencoba melakukan semua yang ia bisa untuk mengalahkan Kaiju nomor 10. Dia mencoba mengeluarkan jurus keduanya, Crossing Slash. Setelah itu, ia menggunakan jurus ketiga, Reversal Slash. Tidak cukup dengan itu, Hoshina kembali mengeluarkan jurus keempat, Rogue Slash. Teknik beruntun dikeluarkan Hoshina dengan jurus kelima, Miss Slash. Namun nyatanya, semua itu tak cukup untuk menghabisi Kaiju nomor 10. Malahan saat Hoshina hendak mengeluarkan teknik keenamnya, Kaiju nomor 10 berhasil menangkap tubuh Hoshina dalam genggamannya. Kini kondisi Hoshina sangat berbahaya. Tubuhnya digenggam hingga Hoshina tergencet dan mengeluarkan darah. Dari kejauhan, Kafka berlari menghampiri wakil kapten Hoshina. Ketika Kafka melihat kondisi wakil kapten yang sangat berbahaya, ia teringat perkataan Ichikawa yang memperingatkannya supaya tidak bertindak ceroboh.
Setelah berpikir sebentar, Kafka meminta maaf kepada Ichikawa karena sepertinya ia sudah membulatkan tekad. Mendengar permintaan maaf Kafka, Ichikawa mencoba melarangnya lagi. Jika Kafka berubah wujud saat ini, ia tidak akan bisa lolos dari pasukan pertahanan. Akan tetapi, Kafka sudah membulatkan tekadnya. Karena baginya tidak ada yang bisa menggantikan nyawa temannya. Namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena sudah bertahan selama ini. Semua prajurit yang mendengar suara itu langsung tersenyum karena ia tahu itu suara siapa. Okonogi di ruang kendali juga sudah tahu suara itu milik siapa. Kemudian Hoshina berkata pada Kaiju yang mencengkramnya bahwa pertarungan ini dialah yang akan menang. Hoshina mengatakannya sembari tersenyum penuh dengan rasa lega. Tak lama kemudian lengan Kaiju nomor 10 meledak akibat tembakan dari senjata anti Kaiju yang mengincar tubuhnya. Setelah lengannya meledak, Kaiju nomor 10 tak sengaja melepaskan Hoshina dari genggamannya. Setelah Hoshina terbebas, ia berkata bahwa dia hanyalah wakil kapten dari pangkalan ini dan tugasnya adalah menghubungi sang komandan. Kini seseorang mulai mengokang lagi senjata anti Kaiju yang ia pegang. Kemudian ia meminta izin kepada Okonogi untuk melepaskan batas kekuatan karena keadaan darurat. Sementara Okonogi yang matanya sudah menangis hanya bisa menerima perintah tersebut. Karena saat ini, Kapten Ashiromina telah datang untuk menghabisi Kaiju raksasa. Dengan kekuatan penuhnya yang mencapai 96%, Kapten Ashiro bersiap mengarahkan senjatanya ke arah Kaiju lagi. Dengan Kapten yang sudah turun ke medan pertarungan, kejutan apalagi yang akan terjadi. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.